video sebelumnya, kita telah membahas singkat tentang kemunculan Imam Mahdi, sampai terjalinnya perjanjian damai antara pasukan kaum muslimin dan bangsa Romawi. Dari perjanjian damai itu, pasukan muslimin dan bangsa Romawi bersama-sama menghadapi musuh yang sama, sampai meraih kemenangan. Tapi perdamaian antara kedua pasukan tidak berlangsung lama. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang peperangan Al-Malhamah Al-Kubra, yaitu perang akhir zaman antara kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi akan berhadapan dengan pasukan dari Romawi yang berjumlah 960.000 tentara. Bagaimana perang ini berlangsung? Simak terus video ini. Suatu masa yang telah lama dinubuatkan, peperangan besar yang tak terelakkan, pertempuran antara keimanan dan kebatilan. Inilah Malhamah Al-Kubra. Di dalam hadits riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa kalian akan berdamai dengan bangsa Romawi dalam keadaan aman, lalu kalian bersama mereka akan memerangi musuh bersama. Pecahnya perjanjian perdamaian. Peperangan Al-Malhamah Al-Kubra ini disebabkan oleh seorang tentara Romawi yang mengangkat salib dan berkata, "Salib telah menang." Perkataan ini membuat seorang prajurit dari kaum muslimin marah, lalu membunuhnya. Tindakan ini membuat marah bangsa Romawi, dan mereka menganggap ini adalah bentuk pengkhianatan perjanjian. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah disebutkan, setelah kemenangan itu, salah seorang Romawi akan mengangkat salib dan berkata, "Salib telah menang." Seorang muslim akan marah dan membunuhnya. Lalu pasukan Romawi membantai kaum muslim yang tersisa. Pembantaian ini membuat ketegangan terjadi. Antara dua pasukan besar pun pecah. Setelah perjanjian damai dikhianati, pasukan Romawi pun kembali ke negerinya untuk mengumpulkan persenjataan dan pasukan yang lebih besar sebagai persiapan mengalahkan pasukan kaum muslimin yang saat itu juga mulai mendominasi dan dianggap sebagai sebuah ancaman. Bangsa Romawi mengumpulkan pasukan sebanyak 960.000 tentara yang berasal dari 80 negara, dan mereka berkumpul di wilayah A'maq atau Dabiq seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, bangsa Romawi akan berkumpul di A'maq atau Dabiq, dan mereka akan datang dengan 80 bendera. Setiap bendera memiliki 12.000 pasukan. Mendengar kabar ini, pasukan muslim yang dipimpin Imam Mahdi pun langsung merespon dan langsung bergerak menuju kota Ghouta di dekat Damaskus untuk mempersiapkan persenjataan, strategi, dan taktik perang. Serta kaum muslimin dari berbagai negara pun berbondong-bondong datang untuk menghadapi peperangan besar ini. Perang Al-Malhamah Al-Kubra, perang Armageddon ini terjadi di A'maq dan Dabiq, yaitu tempat para tentara Romawi berkumpul. Perang antara dua kekuatan besar ini terjadi begitu sengit dan dahsyat. Kedua pasukan saling berperang dengan gagah berani karena ini adalah perang suci. Pada peperangan pertama ini, banyak kaum muslimin yang gugur di medan pertempuran, serta sepertiga pasukan kaum muslimin lainnya melarikan diri. Pada pertempuran kedua, kondisi kaum muslimin tidak jauh berbeda. Mereka mulai terpojok dikarenakan banyaknya pasukan yang syahid, dan sebagian lainnya melarikan diri. Pada pertempuran ketiga, pasukan kaum muslimin yang sudah terpojok dan dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan ini, Imam Mahdi sebagai pemimpin perang tetap tegar dan berpikir untuk mengubah strategi perangnya. Strategi perang yang dirubah Imam Mahdi pun mampu membalikan keadaan. Meskipun kalah jumlah pasukan dan terpojok, kaum muslimin bisa membalikan keadaan dan mengalahkan pasukan Romawi. Kemenangan ini pun disambut dengan takbir dan rasa syukur kepada Allah, karena atas bantuan Allah lah kemenangan ini bisa diraih. Dalam hadis disebutkan, sepertiga pasukan muslim akan melarikan diri dan Allah tidak akan mengampuni mereka.
sepertiga pasukan Muslim akan menang dan tidak akan mengalami kekalahan lagi sampai hari kiamat. Hadits riwayat Muslim. Kemunculan Dajjal setelah pasukan Imam Mahdi memenangkan pertempuran melawan bangsa Romawi dalam perang Al-Malhamah Al-Kubra. Kemenangan demi kemenangan dalam pertempuran lain pun diraih, sampai akhirnya kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel tanpa perlawanan. Kemudian kalian akan menaklukkan Konstantinopel dengan takbir. Hadits riwayat Muslim. Saat semua pasukan muslimin merayakan kemenangan dan membagi harta rampasan perang yang mereka peroleh, tiba-tiba seseorang datang dan berkata, "Dajjal telah muncul di antara kalian." Perkataan itu sontak membuat semua pasukan meninggalkan harta rampasan perang dan segera bergegas kembali ke Syam. Seperti dalam hadits disebutkan, ketika mereka sedang membagi harta rampasan, tiba-tiba seseorang datang dan berkata, "Dajjal telah muncul." Maka semua orang meninggalkan harta rampasan dan bergegas kembali ke negeri Syam. Hadits riwayat Muslim. Dalam video ini kita sudah mengulas ringkasan bagaimana perang Al-Malhamah Al-Kubra. Di akhir cerita disebutkan bahwa Dajjal sudah keluar. Lalu bagaimanakah kaum muslimin dalam menghadapi fitnah terbesar Dajjal? Kita akan rangkum di video selanjutnya. Pertanyaan terpenting sekarang adalah, apakah kita siap menghadapi fitnah terbesar? Simak terus video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa.